pada periode Cretaceous akhir, yaitu sekitar 70 juta tahun yang lalu. Peci, naga berhidung tebal, keluar dari sarang yang dibangun oleh ibunya. Karena dalam anggota keluarga, dia adalah yang paling kecil. Peci kecil tumbuh lemah. Jadi setiap kali saat ibu memberikan makanan fermentasi hijau, dengan cara mengeluarkan makanan tumbuhan dari mulut mereka, Peci selalu terjepit di belakang. Pada akhirnya, dia bahkan tidak mendapatkan sesuap pun. Peci berusaha keras untuk maju hari ini. Saat aku bersiap untuk makan siang, seekor dinosaurus pemakan karnivora datang mengincarnya. Tetratodon menggigit telinga Peci dari belakang, kemudian membawanya terbang, sambil mencari tempat untuk menikmati mangsanya. Untungnya, ayah Peci tahu ada pencuri yang masuk ke wilayahnya. Langsung mematahkan gigi Tetratodon. Seketika Tetratodon melepaskan Peci dan berlari ke dalam hutan. Semenjak itu, telinga Peci berlubang karena digigit Tetratodon, dan menjadi dinosaurus kecil paling modis di kelompok Pachynosaurus. Tapi hal itu juga tidak membuat Peci tumbuh dengan cepat. Peci masih yang terlemah dari saudara-saudara. Tapi dia adalah seekor dinosaurus yang optimis. Keluarganya cukup memiliki ayah dan kakak laki-laki yang kuat. Dia hanya perlu memainkan peran lucu, seperti berpura-pura menjadi bola, kemudian didorong jauh oleh kakaknya. Ayah Peci tidak begitu mudah dijatuhkan. Sebagai ayah dari Peci, sang Pachyrhinosaurus, dia harus menghadapi semua tantangan Pachyrhinosaurus muda. Saat mengalahkan penantang, dia masih harus menjaga kelompok Pachyrhinosaurusnya. Dia harus membawa kelompoknya untuk menemukan padang rumput dan sumber air yang cocok. Dinosaurus berhidung tebal sedang beristirahat di tepi sungai hari ini. Karena bosan Peci berjalan ke hutan untuk menemukan sesuatu yang menyenangkan. Tiba-tiba Peci bertemu dengan Juniper. Juniper memiliki sosok yang anggun dan cantik. Dia selalu menjadi incaran Pachyrhinosaurus jantan. Peci berhenti dan melihatnya. Juniper juga kagum dengan lubang di kepala Peci karena sangat keren. Setelah dipuji oleh Juniper, Peci sedikit berdebar untuk melihat Juniper lagi beberapa waktu kemudian. Peci membutuhkan banyak usaha. Setiap hari dia pergi ke sungai tempat mereka bertemu dan menunggu Juniper. Tapi dia hanya bisa kecewa setiap kali dia sampai di sana. Peci sangat greget sehingga dia ingin memiliki ponsel, agar dapat menghubungi Juniper. Hanya dengan cara ini Peci bisa mengobati rasa rindunya. Hari demi hari berlalu begitu cepat. Segera musim gugur datang, dan ayah Peci mulai khawatir. Semua kelompok berimigrasi ke bagian selatan. Karena musim dingin tumbuhan tidak akan tumbuh di bagian utara. Mereka tidak punya makanan untuk bertahan hidup. Tapi jalan migrasi selalu sulit dan berbahaya. Mereka terjebak dalam kebakaran hutan yang disebabkan oleh petir. Melihat api di mana-mana, ayah mulai membawa kelompoknya untuk melarikan diri. Ini adalah bencana bagi dinosaurus herbivora. Tapi untuk dinosaurus karnivora yaitu Gorgonsaurus, ini adalah pesta yang meriah. Api itu memisahkan dinosaurus dari kelompok, bahkan ada yang terluka dan mati. Seperti saat ayah Peci yang melarikan diri bersama keluarga, dan menyadari Peci dan Scowler menghilang. Ayahnya kemudian berbalik dan mencari mereka. Akhirnya dia menemukan dua putranya. Tapi kedua putranya diserang oleh Gorgon. Ayah menyuruh mereka untuk bersembunyi. Dan dia akan menghadapi Gorgon sendirian. Tapi ayah yang kelelahan akhirnya jatuh ke tanah. Dan Peci dan Scowler yang bersembunyi. Mereka selamat di bawah perlindungan ayahnya. Pachynosaurus yang bertahan pada hari berikutnya mulai bermigrasi lagi. Bagi mereka berhenti berjalan berarti kematian. Tentu saja kebakaran kemarin tidak semuanya merupakan hal buruk bagi Paici. Peci yang sedang melakukan perjalanan, bertemu kembali dengan Juniper yang juga merupakan kelompok Pachynosaurus. Sejak itu, Peci tidak akan pernah merasa tertekan lagi dalam perjalanan migrasinya. Di hadapan Juniper, Peci selalu memiliki energi untuk melakukan sesuatu. Bahaya kedua di jalan migrasi pun datang. Penglihatan Gorgosaurus yang tajam. Hari itu kelompok Pachyrhinosaurus sedang beristirahat di tepi lembah. Tiba-tiba di belakang mereka, sekelompok dinosaurus Gorgosaurus muncul. Sejak dulu dua kelompok dinosaurus ini adalah musuh. Gorgosaurus mengejar mereka, hingga membuat kelompok Pachynosaurus berlarian. Juniper tidak sengaja terjatuh di sungai. Scowler dan Peci turun ke sungai untuk menyelamatkannya. Mereka bertiga hanyut ke hilir karena arus sungai. Mereka bahkan terdampar hingga ke laut besar. Kaki depan kanan Juniper juga terluka.
Dia pun hanya bisa berjalan dengan pincang. Demi bertahan hidup, mereka terpaksa mengikuti Hadrosaurus yang bermigrasi ke selatan. Di dunia yang dilanda krisis seperti itu, beberapa dinosaurus dewasa dapat melindungi mereka dari santapan dinosaurus karnivora lainnya. Tapi Juniper, yang terluka akhirnya jatuh. Pecci, yang menyukai Juniper juga mengumpulkan keberanian untuk tinggal menjaga Juniper dengan sepenuh hati. Juniper pun pelan-pelan mulai memiliki perasaan terhadap Pecci. Sepanjang perjalanan mereka melihat aurora yang romantis dan cantik. Juga melihat lembah yang kosong dan tertutup salju. Setelah perjalanan panjang akhirnya mereka bertemu kembali dengan kelompok mereka. Dengan begini Pecci pun akhirnya melewati keadaan sulitnya. Akhirnya mereka tumbuh bersama. Melakukan migrasi dan migrasi lagi. Pecci pun akhirnya tumbuh dewasa. Hanya saja setelah Pecci dewasa, dia tetap terlihat lebih kecil dari kakaknya Scowler. Saat bersaing, Scowler memanfaatkan tubuhnya yang besar, mengalahkan Pachynosaurus lain dan menjadi pemimpin kelompoknya. Dan Scowler memilih Juniper untuk menjadi pendampingnya. Dengan begitu Juniper pun akhirnya menjadi istri Scowler. Juniper yang cantik hanya bisa mengikuti perintah Scowler, menjadi kakak ipar Pecci. Pecci marah tapi tidak berani bicara. Sampai suatu hari Scowler memimpin kelompok berjalan di atas laut es. Berat mereka dengan cepat memecahkan es tipis. Pecci bergegas memperingatkan kawanan untuk kembali. Tapi baru saja berkata tiba-tiba satu persatu Pachynosaurus terjatuh ke dalam air es. Membuat kawanan mengikuti perkataan Pecci dan kembali memilih cara lain untuk menyeberangi sungai. Walaupun tindakan Pecci untuk menyelamatkan mereka, tapi hal itu ditentang oleh Scowler. Tak lama kemudian, Scowler menantang Pecci. Di matanya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam pertarungan. Jika masih tidak dapat diselesaikan, maka harus bertarung 2 kali. Demi Juniper, Pecci pun setuju. Namun setelah beberapa putaran, Pecci akhirnya kalah. Tidak hanya terjatuh didorong oleh Scowler, dia bahkan tertindih oleh sebuah pohon besar. Scowler kemudian pergi bersama kelompoknya, dan bertekad untuk meninggalkan adiknya yang tidak patuh ini. Setelah kepergian Scowler, beberapa dinosaurus karnivora ingin memangsa Pecci. Berhubung Pecci tidak dapat bergerak, tubuhnya yang besar menarik perhatian pemangsanya. Detik-detik saat Pecci akan dimangsa, Pecci mengingat kakak iparnya Juniper. Tiba-tiba dia merasa memiliki kekuatan penuh. Dia bergerak mendorong pohon besar itu dan bergegas keluar. Dengan cepat mengejar kembali kelompoknya, tapi ternyata kelompoknya kembali diserang oleh kawanan Gorgosaurus. Sebagai pemimpin, Scowler memilih menghadapi Gorgon sendirian. Demi kelangsungan hidup kelompok Pachynosaurus. Akhirnya Pecci pun melihat pertarungan kakaknya, ayah yang berkorban untuk melindungi dia. Dia yang awalnya marah dan kesal kepada Scowler menjadi tersentuh. Demi menyelamatkan Scowler, Pecci memimpin suku untuk bergegas kembali. Pecci menerobos dan menantang Gorgon. Setelah beberapa putaran, Pecci yang bertubuh lebih kecil terjatuh. Tapi Paccy, diberkati oleh Dewi Keberuntungan. Kaki pendek Gorgon tidak sengaja terjebak di lubang di atas kepala Pecci. Seketika Pecci langsung mematahkan kaki Gorgon. Lengan Gorgon pun patah. Disusul dengan 3 pukulan combo, langsung merobohkan gigi depan Gorgon. Melihat Pecci begitu berani, semangat Pachynosaurus pun tumbuh. Mereka bersatu dan akhirnya menghancurkan musuh. Setelah kejadian ini, Pecci dikenal semua dinosaurus sebagai dinosaurus yang pemberani, dan membuat dia menjadi pemimpin kelompoknya. Pecci memimpin kelompoknya berimigrasi menuju hidup bahagia. Berjalan ke selatan, Paccy dan Juniper akhirnya memiliki telur dinosaurus. Pecci tinggal di sarang siang dan malam untuk menjaga anak dinosaurusnya. Hingga suatu hari seekor dinosaurus kecil berhidung tebal keluar dari cangkangnya, menjadi penerus generasi baru Pachynosaurus. Dan cerita pun berakhir. Kisah ini menceritakan bahwa pemberani akan menang ketika bertemu jalan sempit. Jika Anda menemukan orang jahat yang menggertak, kita mungkin juga harus berani dan melawan mereka. Tidak tahu siapa yang akan mencelakakan kita. Baiklah, sampai sini dulu filmnya. Terima kasih atas perhatiannya.